Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala. Ibu bapak jemaah salat kita dilanjutkan dengan salat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah. Kebanyakan yang muncul kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-17. Kalau yang hari Sabtu dan 14 ya. Alhamdulillah. Dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memberikan kesehatan, selamatkan yang bersama-sama ibadah ibadah Ramadan sampai malam yang ke-17. Kalau ada Allah semoga dapat dimakan pada pembicaraan di Ramadan. Hadirin jemaah Allah, sebelum malam peringatan Idul Quran yang akan kita laksanakan di malam hari ini. Jadi agendanya kita memang tidak ada pengajian khusus ya, karena biasanya kalau ya tingkatan khusus dari tarawih pengajian ibadah itu. Jadi kita agendanya malam hari ini seperti biasa, memang waktunya agak ditambah. Kalau biasanya 10 menit atau 15 menit, sekarang ditambahin. Jadi 25 sampai setengah jam lah maksimal. Iya. Jadi mohon bersabar, ibu bapak semuanya. Ya, kalaupun nanti ada yang mau berpengajian di grup, silakan di sini. Ya. Jadi yang akan muncul pada malam hari ini Bapak Ustaz Ansar Tamudin dan beliau berada di sini menurut saya itu di ada di sekolah dulu di SMP ya. Dia juga aktif di misi untuk korban di apa namanya di kita ya, menurut saya. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya channel YouTube Pak Asad ini. Ini di like dari saya ya. Ada beliau ini dari YouTube-nya. Nah, ya pertama sekarang juga harus mengenai medsos juga ya. Jadi di kegiatan apa namanya untuk ormas, beliau aktif di ISI, salah satu lembaga inisiatif zakat Indonesia. Di Lampung, dia salah satu perwakilan di Lampung. Mungkin nanti di samping mengisi untuk iman Nuzul Quran, ya mungkin sebagai keterangan juga akan diisi dengan tentang zakat juga, di mana umat muslim ini disadarkan dengan zakat. Ya. Jadi alhamdulillah kita masjid kita dan PBA kita mendapatkan donasi Al-Quran ya. Jadi untuk PBA mendapatkan donasi Al-Quran dari ISI, dan nanti di akhir sesi ini untuk jamaah ini sebenarnya prioritasnya untuk remaja ya. Tapi kalau remajanya nggak ada nanti bapak Bapak Ibu ya akan ada door prize ya, door prize. Jadi 10 Al-Quran akan diberikan sebagai door prize. Makanya apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Asif nanti dalam disimak ya. Untuk ibu-ibu ya, remaja putrinya, kalau semuanya biasanya ada loh ini. Jadi kalau semuanya nggak ada, persoalannya ada. Nah, 10 Al-Quran sudah disiapkan ya. Ini Al-Quran. Jadi ya apa yang nampak ya. Jadi itu aja dari penonton dari kami.
karena sekalian anu keluar. Oh iya. Oh kebalik. Ini Biasa. ini luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang menjawab biasa saja, yang mengucapkan salam biasa saja, yang menjawab luar biasa. Tambah luar biasa lagi. Itu bisa dibuka nggak Pak? Tabir ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana nuran wa hudan wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus atau ketua Masjid Baitul Maqdis beserta seluruh pengurus jajarannya, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pengurus Majelis Taklim Baitul Maqdis beserta pengurus jajarannya, umumnya seluruh jamaah sholat Isya dan Tarawih yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya, kita semuanya bisa hadir di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita mentaati seluruh kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus dalam hal ini adalah melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, baik sholat Isya dan Tarawih. Alhamdulillah juga kita sudah selesai melaksanakan separuh lebih daripada ibadah puasa. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita dari malam 1 Ramadan sampai hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini di mana-mana, di masjid-masjid, di musola-musola, ada yang kebanyakan sebelum dilaksanakannya tarawih, sama seperti kita pada saat ini, tema tausiahnya adalah tentang nuzulul Quran. Mulai dari pertanyaan, ma huwa nuzulul Quran? Apa itu nuzulul Quran? Nuzul itu artinya turun. Ya, nuzul itu artinya turun. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Kok kebiasaannya pantas-pantasnya dilaksanakannya di malam hari? Ya mungkin dulunya bisa jadi sejarah awal mulanya turunnya Al-Quran itu bisa saja di malam hari. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW berada di Gua Hiro.
Pada waktu itu beliau belum diangkat menjadi rasul, belum diangkat menjadi nabi. Beliau berbelas-belas tahun, dari usia 25 tahun sampai dengan usia 40 tahun beliau selalu bertahanus. Apa itu tahanus? Menyendiri, merenung, bukan melamun. Menyendiri dalam rangka untuk, mungkin kalau bahasa kita ini, mencari inspirasi, ya, mencari inspirasi, memikirkan bukan dirinya sendiri tapi memikirkan umat. Nah, ini ciri-cirinya kenabiannya, memikirkan umat manusia. Jadi dari nubuahnya saja di situ beliau sudah kelihatan. Maka pada usia 40 tahun, tepatnya usia beliau 40 tahun, beliau betul-betul, kalau bahasa sekarang ini apa ya, kalau PNS itu dijabat lah, ya, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Asbab turunnya Al-Qur'an, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bu, Ibu, masih sibuk bukaan tadi, bukan? Bukan, udah selesai ya. Oke, sekarang kita, katanya malam ini adalah malam nuzulul Quran. Kita insya Allah sudah paham. Hanya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, ada apa dengan Al-Quran? Sudah jelas secara sejarah tadi, Al-Quran itu adalah menjadikan bahwa dengan turunnya Al-Quran, sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau awal kali dijabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, sebagai Nabi yang membawa risalah untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk lingkungannya saja, bukan. Kalau Nabi Muhammad SAW sebagai khatam Nabi, sebagai penutup dari seluruh para Nabi, yang membenarkan seluruh risalah-risalah yang telah diturunkan dari nabi-nabi sebelumnya, penyempurna. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran para nabi, para rasul. Maka insya Allah sekarang langsung saja Bapak sekalian, Al-Quran sudah 1400 tahunan yang lalu. Kalau kita hitung sekarang pakai tahun Hijrah, 1443 Hijriah. Berarti sudah masuk ke dalam abad 15. Nah, artinya Al-Quran itu bukan barang baru, ya, bukan barang baru, tapi sudah 14 abad lebih, masuk 15 abad, Al-Quran itu sudah tersosialisasi ke seluruh alam jagat raya ini. Bahkan yang namanya Ramadan ini bisa termasuk dalam bulan agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena asbab turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang masyhurnya, yang masyhur, mungkin ulama mengatakan di 17 Ramadan. Tapi secara umum turunnya Al-Quran yang jelas awalnya adalah di bulan Ramadan, sebagaimana yang dibaca oleh imam tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Allah, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai situ aja, ya. Nanti kesananya lain lagi, masalah puasa lagi. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan. Sebagai apa? Fungsinya hanya dua: petunjuk bagi manusia
hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nantinya berfungsi juga sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi kita bisa mengetahui ini yang benar, ini yang salah, ini perintah, ini larangan. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Tapi jangan salah, lah tugas Rasul, tugas Nabi ngapain? Tugas Rasul, tugas Nabi adalah tadi menjelaskan wabayinat, menjelaskan, mensarahkan apa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Kalau cuma begitu saja, hanya kita seperti tadi saya baca, ya nggak ngerti, termasuk saya juga nggak paham. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu menerima Al-Quran itu nggak langsung 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat sebagaimana yang akan dihadiahkan ini. Tidak. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu mempunyai durasi waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terakhir yang diturunkan oleh kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu pada saat Rasulullah SAW sedang menunaikan haji wada. Apa itu? Haji terakhirnya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan seluruh nikmatku dan aku ridho Islam itu menjadi agama. Jadi sudah sempurnalah Islam itu dengan diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada revisi lagi. Sampai hari ini ada nggak revisi Al-Quran? Tidak ada. Amandemen Al-Quran ada nggak? Nggak ada Pak ya. Tapi kalau ciptaan manusia sehebat-hebatnya undang-undang manusia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, berapa kali diamandemen? Sesuai dengan keinginan saja. Mohon maaf, termasuk selain Al-Quran, mohon maaf, yang masih terkenal sekarang apa? Injil. Ya hari ini sampai hari ini yang masih terkenal adalah Injil. Injil itu ya disesuaikan dengan kondisinya, itu ya. Tapi Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat, bahkan satu kalimat pun tidak pernah Al-Quran itu berubah. Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang pernah Allah berikan kepada para nabi. Tidak pernah ada lagi kecuali Al-Quran yang paling besar. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah segala sesuatu kekuasaan yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Dalam rangka untuk membantu para nabi dan para rasulnya dalam menjalankan risalah atau dakwahnya kepada umat. Dan itu tidak pernah akan bisa ditandingi oleh apapun dan oleh siapapun. Maka tantangannya, kalau siapa yang bisa membuat semisal Al-Quran, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian masih saja ragu terhadap apa yang telah aku turunkan kepada Muhammad, fa'tu bisurah, buatlah, datangkan kepadaku semacam surat ini. Wad'u syuhadaakum, dan ajaklah, undang ahli-ahli bahasa, ahli-ahli syair, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah Al-Quran itu merupakan huwa kalamullah, firman Allah. Al-Quran itu bukan rekayasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sudah disebut Nabil Ummiyi, Nabi yang tidak bisa baca tulis.
Maksudnya apa? Nggak pernah ada fakultasnya untuk Al-Quran baginda Rasulullah. Nggak ada gelar Rasulullah kecuali gelarnya Rasul dan Nabi. Itu untuk menunjukkan bahwa orisinil Al-Quran itu adalah kalamullah. Nabi Muhammad nggak ngerti baca tulis. Kalau beliau ngerti baca tulis, nggak perlu yang namanya Zaid bin Sabit sekretaris, nggak perlu. Ya beliau nulis sendiri siang malam, kan gitu. Karena beliau adalah Nabil Ummi, beliau menjadikan kursus kan si Zaid bin Sabit itu untuk belajar baca tulis. Nah, sudah pintar, baru kata Rasulullah, "Hai Zaid bin Sabit, apa yang aku diktekan ini tulis." Berkat perintah Rasul sampai hari ini terbukti mulai Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Dan ini ajaibnya, mukjizatnya ya. Mukjizat kalau zaman sebelum Nabi Muhammad itu nggak bisa kecuali para nabinya langsung sebagai pelakunya. Contoh Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya apa bisa pakai parukun nih, parukun kamu gebukkan ke situ ke laut, bisa jadi? Nggak bisa. Khusus untuk Nabi Musa saja, dan itu pun pada kejadian tertentu dan nggak bisa diulang-ulang, Pak, nggak bisa diulang-ulang. Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, pada waktu itu saja api itu menjadi sifat dingin. Dan Nabi Ibrahim masih utuh. Bahkan beliau berseri-seri, iki wong edan kan, malah gitu orang itu. Ini orang edan, bukannya dia takjub bahwa ini adalah di luar kemampuannya. Sebagian beriman, sebagian malah tambah kafir, kan gitu. Nah itu zaman dulu. Zaman sekarang bagaimana? Bodoh wae ya, sama aja. Al-Quran juga demikian. Ada orang yang luar biasa terhadap Al-Quran, ada yang melecehkan, ada, nggak sedikit sekarang. Semakin banyak manusia, ya semakin juga bervariasi di dalam mensikapi kepada Al-Quran. Bedanya Al-Quran, mukjizat terbesar, kata Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasul. Telah aku tinggalkan dua perkara, selama kamu masih berpegang kepadanya, itu Al-Quran dan Al-Hadis, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Nah ini hebatnya. Artinya ini sudah menjadi warisan dari baginda Rasul, mukjizat. Siapapun orangnya yang mau membacanya, yang mau menghafalnya, yang mau mentadaburinya, apalagi yang melaksanakannya, wajib itu berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pandangan hidup umat Islam. Hudal lil muttaqin, dalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kewajiban kepada Al-Quran itu ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Satu, membacanya. Yang kedua, mentadaburinya. Yang ketiga, menterjemahkan ya. Ya, mengetahui isi kandungannya. Yang keempat adalah mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar tahu sejarah doang, tapi tidak sampai kepada menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai dasar hukum dalam kehidupan kita, sebagai hudan petunjuk kepada jalan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Rukun Santoso ya. Kata beliau di sini luar biasa, Pak. Apa Pak yang luar biasanya? Yang pertama, tadarus itu dibagi beberapa kelompok. Ada kelompok ikhwan, kelompok laki-laki, ada kelompok yang perempuan. Ada kelompok anak-anak laki dan perempuan. Ada juga kelompok bapak-bapak. Jadi yang bapak-bapak yang keluar suaranya ya, seperti ini. Keluar suaranya pakai pengeras. Kalau yang anak-anak enggak, hanya di dalam saja.
Terus bagaimana jatahnya? Jatahnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dalam kelompok itu. Luar biasa. Saya belum pernah menemukan di sekitar lingkungan saya kecuali di sini. Saya tinggal di Masjid Nurul Islam, samping Prosida PU di sana. Di sana juga ada TPA-nya, tapi begitu, mohon maaf, begitu datang Ramadan libur TPA-nya. Ngaji di rumah masing-masing mudah-mudahan ya. Tapi di sini luar biasa di sini. Makanya cocok saya pada malam hari ini ya. Saya pertama tadi udah disampaikan oleh Ustaz Dukun bahwa saya salah satu adalah menjadi wakil amil dari IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Sedikit menyinggung Pak tentang masalah bahasa nuzulul Quran, insya Allah tadi secara garis besarnya sudah saya sampaikan inti-intinya saja ya. Kemudian kedua adalah menyinggung tentang masalah zakat, sekaligus sedikit ini juga karena tadi batas waktunya 30 menit. Oke, zakat ya, jadi zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini juga hanya waktunya ada di bulan Ramadan saja. Dari mulai kapan kita bisa membayar zakat fitrah? Dari awal Ramadan, malam 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan sebelum khotib naik mimbar. Kalau di luar negeri Pak, saking sibuknya itu orang, saking sibuknya itu orang, hampir-hampir lupa dia nggak membayar zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu fungsinya apa? Bu, zakat fitrah itu fungsinya apa? Yaitu menyempurnakan ibadah saum kita, menyempurnakan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal adalah membersihkan harta kita. Maka kalau sampai ke Bandar Jaya itu ada tulisan Malang itu di tengah jalan, Malang, bukan tulisannya Malang, ya melintang ya gitu ya. Sucikan hati dengan berpuasa dan sucikan hartamu dengan berzakat. Mantap. Itu maksud itu. Tapi yang dimaksud di sini sucikan hati itu ya dengan berpuasa Ramadan ini, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Betul. Kenapa hati kita ini yang kotor ini? Betul. Kita suka iri, kita suka dengki, kita suka ngomong macam-macam ya. Semuanya itu adalah bersumber dari hati. Lisan ini tinggal suruhan hati aja kan gitu. Makanya ada hadis Rasul, apabila segumpal daging itu bagus, maka seluruhnya bagus. Yang dimaksud wahyal qalbu, yaitu hati. Maka mujarab dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh ketulus, ikhlasan dan iman, insya Allah hati kita akan disucikan oleh Allah dan akan disempurnakan oleh Allah puasa kita bila mana kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu kaya, miskin sama aja. Sama aja apanya? Jumlahnya. Kalau makanan pokoknya itu beras kan kalau di Indonesia 2,5. Ada sekarang ini edaran 2,7. Monggo silahkan. Ini ada perubahan. Kalau masih yang senangnya 2,5 kg, monggo silahkan. Tapi kalau enggak lah kata saya, walaupun 2,50 gram tapi saya bayarnya 30.000 aja kalau pakai uang. Monggo silahkan. Ya, lebih bagus. Semiskin-miskinnya orang, dia ingin membayar zakat fitrah, itu ada sisa untuk hari besoknya. Semiskin-miskinnya. Untuk siapa? Ya minimal diniatkan untuk satu orang. Kata Rasulullah, kalau nggak cukup untuk satu orang, niatkan untuk semua keluargamu, walaupun cuma 2,5 kilogram, nggak jadi masalah. Itu kebijakan, gitu. Tapi kalau kita memang diberikan kemampuan, ya moga berjiwa lah, ya. Jangan ikut-ikutan kita yang cari minimalnya tadi, kan gitu ya. Kan tadi dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah saum kita. Nah ini saja barangkali ya dua hal tema dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah tadi tentang nuzulul Quran secara umum, ya, sampai bagaimana kita kebajikan kita kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tentang sosialisasi zakat. Saya di sini adalah dijadikan sebagai amil ataupun petugas, ya, yang salah satunya adalah dari 8 asnaf itu ada di situ adalah amil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, moga Pak untuk kita berikan sedikit evaluasi saja
Ya, ada 5 untuk bapak-bapak, ya, atau 4 untuk bapak-bapak, 6 untuk ibu-ibu karena ibu-ibunya jumlahnya lebih banyak. Ya. Monggo silakan. Yang dikasihin Iya, iya. Langsung dikasihkan nanti fotonya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kuis ini ternyata ya, ada kuis. Sekarang khusus untuk bapak-bapak dulu. Untuk bapak-bapak siapa aja? Bapak sekalian, tadi ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang nuzulul Quran. Pertanyaannya adalah mengapa? Yang pertama ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada siapa? Nah, itu aja. Monggo. Bapak-bapak ini. Saya anggap bapak-bapak apa? Murid saya. Saya anggap murid saya ini untuk malam ini. Monggo silakan. Karena saya guru masalahnya. Kalau guru SMP IT Bustanul Ulum. Ada? Mengapa? Oh, berat amat kayaknya bacanya. Pertanyaannya berat nggak? Enggak, monggo Pak. Gimana Pak? Oh iya, mengapa Al-Quran diturunkan? Ya, hudan lil muttaqin tadi ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Monggo Pak. Wah itu ya, hudan lil muttaqin. Baik. Langsung yang kedua. Semangat tuh Pak. Bapak lagi tenang. Ibu-ibu nanti biarin. Ya toh. Sekarang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak langsung satu Al-Quran itu, tapi ada periodenya, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Monggo Mas. Subhanallah. Monggo, ini masih muda, kayaknya barusan kemarin tamat sekolahnya. Yang ketiga, ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali di mana dan surat apa, berapa ayat? Di Gua Hiro. Surat apa? Surat Iqra ayat 1 sampai ayat 5. Subhanallah, mantap. Masih ingat pelajaran dulu di SMP. Saya cuma mengingatkan aja. Berapa lagi Pak? Satu lagi ya. Baik, satu lagi untuk bapak-bapak. Wah sekalian, ayat Al-Quran yang saya baca tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu menunjukkan bahwa fungsi Al-Quran itu ada berapa? Monggo. Ayo Pak. Satu sebagai petunjuk, 2 sebagai pemuda. Subhanallah, huda. Subhanallah. Karena Bapak tadi serius terus dari ini, dengarkan. Di samping udah baca sendiri di rumah, ya. Baik. Habis Pak? Ibu-ibu, monggo, ibu-ibu silakan. Bawa Qurannya semua Pak sama. 6 ya. Ibu-ibu siap? Ya. Ibu-ibu, mengapa Al-Quran itu sebagai mukjizat? Wah, berat banget ini. Berat, jangan berat-berat lupa saya berat. Oh itu ada yang bisa tuh ternyata tuh. Sebagai petunjuk. Ya. Mukjizat itu yang Allah berikan. Mukjizat kata Rasul, mukjizatnya Al-Quran itu salah satunya adalah tidak bisa apa? Tidak bisa diapakan. Tidak bisa dirubah dan tidak bisa disamai kehebatannya, kemujizatannya Pak. Ya.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Baik. Terus yang kedua, untuk ibu-ibu, Al-Qur'an itu ada yang ayat. Kalau di Al-Qur'an biasa ya, itu surat apa yang pertama, yang terakhir surat apa di dalam Al-Qur'an yang sudah jadi begini. Pertama diawali dengan surat, woi jawab semua, nunjuk. Pak, ditunjuk Pak. Nah ibu yang paling depan itu yang pakai ini, yang pakai mukena gambar-gambar kembang. Yang gambar kembang. Iya. Bu, Al-Quran pertama surat, yang terakhir An-Nas, ya Pak. Isin aku, ya, oke. Berapa lagi Pak? 4 lagi. Ayo Bu. Jadi Al-Quran itu ada nama lain. Ada nama lain selain Al-Quran. Sebagaimana saya sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, di situ ada nama selain Al-Quran itu disebut Al-Quran itu apalagi nama lain daripada Al-Quran. Al-Qalam. Enggak, dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tadi. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kitab. Ya Bapak Ibu. Ya. Itu ibu yang jawab. Nah itu. Ya. Alkitab. Ada lagi Al-Quran yang arti bahasa Indonesianya itu adalah peringatan. Nah, dalam bahasa Arabnya apa itu peringatan itu? Nama lain daripada Al-Quran. Al-Furqan. Waduh, sebenarnya hebat itu Al-Furqan, cuman bukan yang dimaksud Pak. Kasih aja Pak. Kasih. Ya, nama lain daripada Al-Quran Al-Furqan. Ya, gak apa-apa. Itu. Biar cepat aja. Ya, lumayan. Yang penting ini ya. Kemudian, Bu, siapa yang bisa menerangkan berapa juz Al-Quran, berapa surat, dan berapa ayat? Nah, nih itu ibu yang paling belakang tuh. Nah, itu yang nunjuk terus. Ya, sebutkan Bu. Berapa juz Bu? Berapa surat? Suratnya berapa surat Pak? Nih ibu ini nih. Aduh sayang ke. Ada yang bisa menyempurnakan lagi? Ya ayatnya yang kurang. Salah. Tuh yang paling. Ya Bu, kasihkan 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Satu lagi kan Pak ya? Satu lagi. Sebutkan ayat dari surat apa yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada Haji Wada. Surat apa, ayat keberapa? Ayo Bapak lagi ini, udah. Ayo ibu-ibu, tuh Pak. Di belakang. Al-Anbiya belum. Subhanallah, anaknya memang kemarin barusan diajari. Ya baik, sekalian maaf. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, pelaksanaan saya, kewajiban saya tadi diundang oleh Pak Rukun dalam rangka untuk memberikan sedikit pada malam hari ini, tepatnya malam Nuzulul Quran 17 Ramadan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dua hal. Yang pertama adalah tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai hudan, petunjuk bagi kita semuanya. Jangan sampai Al-Quran yang sudah kita beli, yang sudah kita dapatkan dari hadiah tadi cuman ditaruh begitu saja jadi hiasan, tapi bisa menjadi petunjuk kalau dilaksanakan 4 hal: dibaca, ditadaburi, dihafal, dan diamalkan. Itu baru jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada perfotoan setelah taraweh ya. Yang dapat tadi mohon untuk jadikan dokumen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.